Sejak Sang Hayo masih berprofesi sebagai seorang perenang, orang tuanya memang jarang berada di sampingnya untuk mendukungnya. Justru orang yang selalu hadir untuk mendukung Sang Hayo adalah Sukryu sahabatnya. Sung Hayo akhirnya memenangkan kompetisi renang itu, yang akan membawanya mewakili Korea dalam Olimpiade tahun ke-2008. Keesokan harinya setelah pergi jogging, Sang Hayo bertemu ibunya yang telah menyiapkan sarapan untuknya. Rupanya hubungan di antara ibu dan anak ini juga tidak terjalin baik. Sang ibu juga mengeluhkan ketika Sung Hayo bertanya, kapan dia akan kembali bertugas. Pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh suaminya beberapa hari yang lalu. Rupanya ada alasan tersendiri kenapa Sung Hayo menanyakan hal itu. Selama ini sang ibu tidak suka jika tinggal terlalu lama di Korea. Begitu sampai di kantor, Sung Hayo dikejutkan ketika Nayun meledakkan konfeti di hadapannya. Rupanya ada kabar baik untuk Italirin, di mana hari itu, mereka akhirnya mendapatkan klien baru untuk mengawasi sebuah proyek dari Yayasan Kesehatan untuk pensiunan orang-orang kaya. Selain itu, saat Sung Hayo membuka laptopnya, dia membaca sebuah berita tentang akan diadakannya sebuah kompetisi untuk membangun kolam renang di SMA Haerang, sekolah tempatnya dulu menimba ilmu. Sementara Sukryu yang sangat menikmati statusnya sebagai seorang pengangguran, membuat jadwal tersendiri untuk menikmati masa rebahannya. Dia menghubungi Sung Hayo dan memintanya untuk datang ke perpustakaan malam nanti. Tapi karena terlalu sibuk, Sung Hayo pun menolak ajakan Sukryu. Malam harinya, ketika Sukryu sudah sampai di perpustakaan itu, Mo Em datang ke sana menemuinya. Tak lama kemudian, Sang Hayo yang tadi bilang tidak bisa datang, ternyata datang juga ke perpustakaan itu. Sang Hayo beralasan, kalau dia ke sana bukan untuk menemui Sukryu, melainkan karena ada sebuah buku yang ingin dia baca. Keluar dari perpustakaan itu, Sukryu yang seharian menganggur, mengajak dua sahabatnya untuk pergi ke suatu tempat. Tetapi karena ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan, Mo Em dan Sung Hayo pun menolak ajakan tersebut. Keesokan harinya, ketika Sukryu mendatangi warung milik orang tuanya, dia bertemu dengan gurunya semasa SMA dulu yang memesan beberapa makanan di sana. Karena pesanan ibu guru itu cukup banyak, Sukryu pun membantu ibu guru itu membawakan makanannya. 10 tahun berlalu, ibu guru ini sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Haerang. Ibu guru yang belum tahu kalau Sukryu sudah mengundurkan diri dari pekerjaan di perusahaan Grip, memuji kemampuan Sukryu yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam perjalanan mereka, keduanya melihat Sung Hayo yang akan mengikuti tender untuk proyek pembangunan gedung baru gimnasium. Mereka bertiga akhirnya ngobrol, tetapi karena Sung Hayo tidak mau keberadaannya mengganggu kenyamanan Sukryu yang sekarang terlihat canggung karena terlalu dipuji atas prestasinya, izin undur diri dari sana, karena harus melihat lokasi proyek yang akan dikerjakan nanti. Sementara Sukryu diminta oleh kepala sekolah untuk menemui beberapa siswa dan memberikan motivasi kepada mereka. Sung Hayo sengaja menunggu Sukryu keluar dari gedung SMA itu untuk pulang bersama-sama. Tapi perasaan Sukryu terlihat tidak enak setelah keluar dari SMA itu, dan dia pun menyuruh Sung Hayo untuk tidak mengganggunya. Tapi Sung Hayo yang ingin menghiburnya, mengajak Sukryu pergi ke suatu tempat. Sukryu menjadi kesal ketika Sung Hayo menarik kerah bajunya dan memperlakukannya tidak seperti wanita. Rupanya Sang Hayo mengajak Sukryu pergi ke belakang gedung sekolah untuk mencari kapsul waktu yang mereka tanam di antara dua pohon di belakang sekolah itu. Beberapa waktu telah berlalu, tapi kapsul waktu itu belum juga mereka temukan. Sukryu yang kesal akhirnya meninggalkan Sang Hayo sendirian di sana. Begitu sampai di rumah, Sukryu akhirnya mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya ketika dia melihat ibunya masih harus bekerja paruh waktu setelah pulang dari mengelola restoran miliknya. Sang ibu memuji Dong Jin yang sekarang sudah mendapat pekerjaan dan penghasilan sendiri, meskipun hanya bekerja paruh waktu. Sementara Mo Em dan tim pemadam kebakaran lainnya mendapat sebuah panggilan untuk menolong seorang anak yang mengalami epilepsi dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, mereka terjebak kemacetan, di mana tak satu mobil pun bisa berjalan. Seorang pria dengan menggunakan kaos berwarna putih mencoba membukakan jalan untuk mereka.
setelah mendengar pemberitahuan kalau ambulans itu membawa pasien darurat. Sementara Sung Hayo yang saat itu sedang mengadakan rapat dengan salah seorang klien mereka, terlihat tidak senang ketika klien itu minta padanya untuk membangun gedung yang sama seperti contoh yang mereka bawa. Hal itu tidak sejalan dengan nurani Sung Hayo sebagai seorang arsitek jika harus melakukan plagiarisme untuk bangunan yang akan dia buat. Pak Yin berusaha meyakinkan agar Sung Hayo mengambil proyek itu agar mereka bisa mendapatkan uang demi menjamin kesejahteraan karyawannya. Tapi Sung Hayo yang idealis menolak usulan Pak Yun, sehingga keduanya pun bersitegang. Di sisi lain, Sukriyu menemui seorang wanita perekrut pekerja yang menawarinya sebuah posisi di sebuah perusahaan. Tapi Sukriyu terlihat tidak nyaman ketika wanita itu menanyakan beberapa hal saat dia bekerja di perusahaan Grape. Sung Hayo yang melihat Sukriyu keluar dari tempat itu dengan menggunakan pakaian dinas, menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Sukriyu. Sukriyu akhirnya bercerita kalau dia menemui seorang perekrut kerja yang menawarkan beberapa posisi untuknya. Rupanya pekerjaan yang ditawarkan oleh wanita itu hampir sama dengan pekerjaan Sukriyu ketika dia bekerja di Amerika. Sung Hayo yang tidak melihat binar di wajah sahabatnya itu memperingatkan Sukriyu untuk menerima pekerjaan yang memang dia inginkan, karena dia paham situasi yang dialami oleh Sukriyu sekarang. Sung Hayo akhirnya mengingat kembali ketika dulu dia akan mewakili Korea di Olimpiade Beijing tahun ke-2008. Sukriyu mendatanginya dan memberinya sebuah handuk yang dibordir dengan namanya sebagai sebuah bentuk dukungan untuknya. Sayangnya, mimpi itu gagal ketika dalam perjalanan, Sung Hayo mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya tak bisa berjalan dan tak bisa melanjutkan karirnya sebagai seorang perenang. Terapi bisa menyembuhkan kakinya, tapi tak bisa mengembalikan kemampuannya sebagai seorang atlet. Keesokan harinya di kantor Atelier In, setelah ketegangan di antara Pak Yin dan Sung Hayo sebelumnya, kini kecanggungan terjadi di antara keduanya. Nayun berusaha menjadi penengah dan menghilangkan kesalahpahaman di antara keduanya, sehingga kini mereka bisa berbaikan kembali. Sementara Sukriyu yang kembali mendatangi SMA Haerang, akhirnya kembali memikirkan apa sebenarnya cita-citanya semasa SMA dulu. Rupanya seorang Sukriyu ingin menjadi putri kebanggaan ibunya, yang dikenal oleh semua guru dan menjadi nomor satu dalam semua hal. Sebuah pesan masuk dari wanita perekrut kerja sebelumnya yang ingin mewawancarainya. Malam harinya, Sukriyu kembali mendatangi tempat di mana dia menanam kapsul waktu di belakang sekolah. Ibu Yu yang melihatnya, kemudian mengajak Sukriyu mengobrol di dalam kantornya. Sukriyu akhirnya memberanikan diri untuk berkata jujur, kalau sekarang dia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Grape. Setelah keluar dari kantor Ibu Yu, Sukriyu kemudian menuju ke kolam renang SMA itu. Di sana dia bertemu dengan Sung Hayo yang telah membuka kapsul waktu itu dan membaca surat yang dia tulis. Karena malu suratnya telah dibaca oleh Sung Hayo, Sukriyu berusaha merebut surat itu dari tangan Sung Hayo. Tapi Sung Hayo yang tahu kalau Sukriyu tidak bisa berenang, sengaja menceburkan dirinya ke kolam renang agar Sukriyu tidak bisa merebut surat tersebut. Tapi Sukriyu yang tidak ingin harga dirinya direndahkan oleh Sang Hayo, akhirnya menceburkan dirinya ke dalam kolam, meski dia tahu dia tidak bisa berenang. Rupanya 10 tahun yang lalu, ketika masih sama-sama duduk di bangku SMA, Sang Hayo menulis harapannya bahwa tidak sampai 10 tahun, dia pasti sudah akan mengungkapkan perasaannya kepada Sukriyu. 그래도 계속 건축 일을 할